Xiao Li kemudian membuat meja samping tempat tidur dengan cara yang sama. Dia mengatur meja samping tempat tidur yang sama di dalam ruangan. Setelah itu, Xiao Li membersihkan lantai dengan baik. Sekarang, tempat ini akhirnya terlihat seperti rumah. Dengan selesainya pembangunan tempat berlindung, mempertimbangkan masalah kebebasan untuk terbang di alam liar. Oleh karena itu, dia juga perlu membangun sebuah kamar mandi. Dan memikirkan bahwa tempat ini akan menjadi rumah permanennya. Maka galian pondasi yang telah dibuat pun sudah sedalam anak kecil. Kemudian, Xiao Li mulai mengumpulkan beberapa batu di samping. Lalu, dia juga menyiapkan banyak tanah liat. Berencana menggunakan rangka dasar untuk membangun kamar mandi. Bentuk batu-batu ini tidak teratur. Sangat menguji keterampilan pembangun. Namun, segala sesuatu memerlukan latihan untuk menjadi mahir. Dia memperoleh pengalaman di alam liar dalam beberapa hari terakhir. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia sudah menyelesaikan pembangunan dasar kamar mandi. Dan memikirkan bahwa selanjutnya perlu mengolah kayu gelondongan. Jadi, Xiao Li menggunakan cabang dan papan kayu. Dalam beberapa langkah, dia menyusun meja kerja yang praktis. Melihat bahwa dia sudah memiliki alat yang praktis. Selanjutnya, dia bisa membuat rangka kayu untuk kamar mandi. Terlihat Xiao Li menghaluskan permukaan kayu gelondongan. Kemudian dia membuat alur saling melengkapi di sambungan. Sekarang, dia hanya perlu memaku di tepi. Maka dia bisa menciptakan rangka dasar yang cukup kokoh. Setelah itu, Xiao Li menempatkan tiang penyangga atap di sekeliling. Lalu dia memasang balok melintang di bagian atas atap. Setelah menyelesaikan rangka utama toilet, sekarang bisa mulai pekerjaan pemasangan lantai. Mengenai mengapa perlu meninggalkan lubang di tengah, saya yakin Anda sudah tahu tanpa perlu saya jelaskan. Tiba-tiba awan gelap menutupi langit. Xiao Li segera menutupi toilet dengan terpal anti hujan. Ternyata tidak lama kemudian, langit pun mulai turun hujan deras. Kemudian Xiao Li beristirahat sebentar di tempat berlindung. Setelah hujan reda, dia melanjutkan untuk membangun toilet. Di saat paling rentan dalam sehari, membangun toilet tentu memerlukan papan dinding yang kokoh. Dengan pasokan kayu papan yang tak terbatas di alam liar, juga memungkinkan Xiao Li untuk membangun lebih tinggi tanpa ragu. Dengan menyelesaikan penyegelan papan dinding di sekeliling, juga menandakan bahwa saat untuk memasang toilet telah tiba. Terlihat Xiao Li terlebih dahulu menyambung papan kayu menjadi panjang yang tepat. Kemudian menggunakan paku besi untuk mengamankannya ke dinding keliling. Sekarang tinggal mengukur lubang yang diperlukan untuk buang air. Maka bisa dibuat toilet yang keras dan tidak nyaman. Setelah selesai membangun fasilitas utama toilet, selanjutnya bisa sesuai dengan cara sebelumnya, untuk menyegel atap toilet secara keseluruhan. Dengan selesainya pembangunan rangka utama toilet, Xiao Li kemudian membuat pintu yang sama seperti di tempat berlindung. Satu-satunya perbedaan adalah, harus dipasang engsel yang lebih kuat, supaya bisa mencegah anjing masuk saat buang air. Hingga saat ini, Xiao Li sudah berhasil bertahan di alam liar selama setahun. Meskipun lingkungan